Gimana Bu tadi videonya? Udah pada nonton semua kan? Ceritanya tentang apa coba? Coba Bu Nikmah, gimana ceritanya tentang video yang ditayangin tadi? Benar sekali. Nah, video itu tadi tentang Bu Lili dan Pak Rusli yang berdebat antara beli motor atau tidak. Nah, berdebatnya itu dia di depan anak-anak. Nah, padahal di sini itu kalau ada orang tua berdebat di depan anak-anak itu tidak dianjurkan, Bu, tidak boleh bahkan. Karena apa? Kalau orang tua berdebat atau bertengkar di hadapan anak atau didengarkan oleh anak-anaknya, itu nanti akan menyebabkan anak menjadi agresif. Selain agresif, anak akan menjadi penakut. Selain itu, anak tidak akan betah di dalam rumah. Nanti anak-anak ibu pergi terus, jalan-jalan terus gak pernah ke rumah. Itu kan gak baik, Bu. Malah nanti anaknya gimana ya namanya? Anak gak betah di rumah, jadi malah pelampiasan ke teman-temannya, malah sering nyakitin teman-temannya. Itu kan gak bagus. Nah, maka dari itu, kalau ibu-ibu berdebat atau ingin membicarakan suatu permasalahan dalam keluarga atau dalam pengasuhan anak, lebih baik membicarakannya itu menunggu waktu luang atau menunggu waktu yang tepat pada saat anak-anak tertidur atau pada saat anak-anak pergi ke sekolah. Cari waktu yang tepat. Tadi kan udah dijelasin di video dari gimana Pak Rusli sama Bu Lili itu berdiskusi tentang beli motor atau tidak. Di situ kan juga diperlihatkan bahwa orang tua itu sebaiknya tidak berdebat atau berdiskusi tentang pengasuhan anak itu di hadapan anak atau ditunjukkan anak, karena itu tidak baik ya. Tadi udah jelasin, hal itu akan membuat anak menjadi seorang yang penakut, menyakiti teman-temannya atau menjadi seorang yang agresif. Jadi cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Selain itu, berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak itu sangat penting ya. Aku mau tanya nih, apa yang biasanya ibu-ibu lakukan pada saat menahan marah? Bu Dina, gimana Bu? Apa yang dilakukan saat menahan marah? Nah, benar, seperti Bu Dina tuh. Bu Dina itu pada saat marah tadi bilang, aku kalau marah itu lebih baik diem terus ambil air wudhu. Nah, itu bagus sekali itu. Bisa dicontoh ya Bu Ibu, Bu Dina, bagus Bu itu. Selain itu, meredakan marah itu atau menahan amarah itu bisa dengan senam wajah. Coba deh senam wajah di hadapan cermin, pasti kan gak jadi marah kan, nanti jadinya malah senyum-senyum sendiri. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk meredakan amarah atau menahan amarah. Nah, tadi kan udah bilang senam wajah. Senam wajah itu gimana sih? Senam wajah itu kayak gerakan senyum, terus tertawa pelan-pelan kayak gitu, terus senyum, pokoknya wajahnya itu digerak-gerakin. Selain itu, menarik nafas dalam-dalam. Bu, nanti dipraktekkan ya di rumah ya. Bilang sama bapak, Pak, nanti kalau mau diskusi atau mau bicara tentang suatu hal yang berhubungan dengan anak, lebih baik dibicarakan pada saat anak sudah tertidur atau pada saat anak tidak ada di rumah. Nanti kalau kita bicaranya di depan anak-anak atau anak-anak mendengar pembicaraan perdebatan kita mengenai pengasuhan anak, nanti anak akan merasa agresif, akan jadi takut atau akan lebih mudah menyakiti temannya yang lain. Kenapa menyakiti teman yang lain? Karena kalau orang tua bertengkar ya di hadapan anak, itu pasti anak akan mencontoh. Karena anak kan bisa melakukan hal sesuatu itu kan berdasarkan contoh, mudah mengingat gitu. Sampaikan juga kepada suami, kalau misal merasa kesal atau merasa ingin marah,
itu diajak senam wajah Bu, suaminya diajak, terus yuk senam wajah dulu gitu, nanti dia jadi marah. Nah, itu tadi merupakan cara-cara untuk menghindari konflik di hadapan anak.